Oke, kita bahas yuk salah satu dilema paling besar buat siapapun yang baru mau masuk ke dunia saham. Mendingan trading dulu atau investasi dulu ya? Nah, di sini kita akan kupas tuntas biar kamu bisa nemuin jalur mana yang paling pas buat kamu. Buat kamu yang baru mulai, pasti pernah deh kepikiran pertanyaan ini kan? Tenang aja, kamu nggak sendirian kok. Ini kebingungan yang wajar banget. Nah, ini dia nih inti perdebatannya. Di satu sisi, ada yang bilang, udah trading dulu aja, biar modalnya cepat gede. Tapi di sisi lain, ada juga yang ngingetin, hati-hati, trading itu cara paling cepat buat ngabisin duit. Jadi, kita mesti dengerin yang mana nih? Kita sebut aja ini dilema investor pemula. Dan ini tuh bukan cuman sekedar pilihan biasa loh. Ini keputusan strategis yang bisa banget nentuin arah perjalanan finansial kamu dari titik paling awal. Oke, tujuan kita sekarang adalah cari cara mikir yang paling logis soal ini. Kita bakal lihat argumen dari kedua sisi, terus kita cari tahu pendekatan mana sih yang paling masuk akal buat pemula? Ya iyalah, sebelum kita milih jalan, kita harus kenalan dulu dong sama kendaraannya, kan? Jadi, ayo kita mulai dari hal paling dasar. Apa sih bedanya trading sama investasi? Kelihatannya emang mirip, tapi filosofinya beda jauh banget. Jadi, trading itu intinya soal kecepatan. Tujuannya itu buat nangkep pergerakan harga dalam waktu singkat. Seorang trader tuh nggak terlalu pusing soal perusahaannya 10 tahun lagi bakal gimana. Yang paling penting adalah harga sahamnya besok atau minggu depan mau kemana. Nah, beda banget sama investasi. Ini tuh maraton, bukan sprint. Investor fokusnya ke fundamental business. Mereka itu ibaratnya lagi beli sebagian kecil dari sebuah perusahaan dengan harapan nilai perusahaan itu bakal tumbuh pesat seiring berjalannya waktu. Coba deh kita sandingkan langsung. Kelihatan banget kan bedanya? Trading itu fokusnya ngejar pergerakan harga, sementara investasi itu fokusnya ke pertumbuhan bisnisnya. Waktunya juga beda. Trading itu jangka pendek, investasi itu buat jangka panjang. Jadi yang satu cari untung dari gejolak harga, yang satunya lagi mau ikut tumbuh bareng perusahaannya. Dua filosofi yang benar-benar beda. Oke, kita masuk ke strategi pertama. Yang paling sering bikin orang tergoda, trading dulu. Katanya sih ini semacam jalan pintas buat ngumpulin modal dengan cepat. Tapi beneran gitu? Gini, secara teori kedengarannya masuk akal banget kan? Kamu trading aktif, kumpulin untung dalam waktu singkat, terus profitnya kamu pindahin ke portofolio investasi yang lebih aman. Wah, kayak jalan tol menuju kaya ya. Tapi sayangnya ada tapinya nih. Ada masalah besar dengan pendekatan ini, apalagi buat yang baru mulai. Kenyataannya seringkali nggak seindah teorinya. Inilah kenyataan pahitnya. Trading itu skill yang susah banget loh. Perlu waktu, disiplin, dan mental yang kuat. Buat pemula yang belum siap sama gejolak pasar dan emosi, hasilnya seringkali sama, kehilangan uang. Jadi bukannya dana investasi yang kekumpul, malah modal awal yang ludes. Oke, sekarang kita lihat strategi nomor 2. Pendekatan yang lebih kalem, lebih sabar, dan lebih mendasar. Mulai dengan investasi dulu. Manfaatnya apa? Wah, banyak. Dengan investasi, kamu itu bangun fondasi yang kokoh dulu. Biarin waktu dan pertumbuhan bisnis yang kerja buat kamu. Nah, nanti kalau udah penasaran pengen coba trading, kamu bisa pakai uang jajan aja, jadi lebih santai. Kalaupun rugi, rumah utama kamu, yaitu portofolio investasi jangka panjangmu, tetap aman. Oke, jadi setelah kita lihat plus minus keduanya, gimana sih cara mikir yang paling benar dan paling logis? Yuk kita simpulkan, apa yang biasanya disaranin sama para investor berpengalaman. Ini dia, catat baik-baik poin krusialnya. Anggap aja investasi itu kayak fondasi rumah kamu. Dia harus kuat, kokoh, dan dibangun buat jangka panjang. Nah, trading, anggap aja itu hiasan tamannya. Keren sih buat dicoba, tapi bukan penopang utama kekayaan kamu. Jadi, jalur paling aman buat pemula itu gini. 1. Mulai dari investasi jangka panjang. 2. Sambil jalan, pakai waktunya buat belajar analisis perusahaan, baca laporan keuangan. 3. Pahami resiko pasar itu seperti apa. Baru deh, kalau rasa penasarannya masih ada, yang keempat, coba trading pakai dana kecil yang emang kamu siapin buat biaya belajar. Jadi, ingat ya, trading sama investasi itu bukan musuh. Keduanya cuma alat yang beda, buat tujuan yang beda. Satu buat nangkap ombak jangka pendek, satu lagi buat berlayar di lautan jangka panjang. Dan sebagai penutup, sebuah pengingat penting. Di dunia saham, seringkali kesabaran itu bisa mengalahkan kecepatan. Mereka yang konsisten biasanya jadi pemenang dalam jangka panjang, bukan mereka yang buru-buru cari jalan pintas. Nah, sekarang giliran kamu. Setelah dengerin semua ini, kamu jadi tim mana nih? Tim trading dulu buat cari modal,
atau tim bangun fondasi dengan investasi dulu? Coba dong share pendapat kamu di kolom komentar ya.